adik-adik yang ada di rumah, pagi ini kembali lagi kita datang kepada Tuhan ya. Kita semua memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita semua. Yuk pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu ini, untuk kami boleh semua datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kakak undang yuk untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi Kak Delina. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Sekali lagi adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Oke adik-adik silakan duduk semuanya. Yuk pagi hari ini kita persiapkan hati kita semua untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Kami sungguh berterima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Kami sungguh berterima kasih buat hari yang baik. Kami sungguh berterima kasih buat saudara kami, buat orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami adik-adik-Mu ya Bapa, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau urapilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik gimana nih kabarnya minggu ini? Pasti kakak yakin baik banget dong. Oke, kakak hari ini mau bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum cerita kita mau apa? Berdoa dulu. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bernafas Tuhan dengan udara yang segar Bapa, dengan tubuh yang sehat dan kuat Bapa. Tuhan Yesus, pada minggu ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Tuhan, hanya ini doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik gimana nih kabarnya minggu ini? Pasti kakak yakin luar biasa dong adik-adik yang di rumah maupun yang dimanapun adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini. Adik-adik benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Sayang loh adik-adik setiap minggunya dikasih firman Tuhan tapi cuma didengar doang tapi nggak diingat sampai tua nanti. Nah adik-adik minggu kemarin yang cerita siapa ya? Oma Lian, benar sekali. Oma Lian menceritakan tentang penuh harapan. Nah, penuh harapan apa sih penuh harapan? Adik-adik masih ingat kan ceritanya minggu lalu? Nah, penuh harapan itu kita terus berharap. Penuh harapan itu tuh full, penuh. Adik-adik tahu kan penuh itu kayak gimana? Kita benar-benar berharap. Nah, minggu ini kakak cerita menyambungkan ceritanya Oma Lian kemarin. Kalau minggu kemarin penuh harapan, kalau minggu ini kakak cerita tentang jangan pernah berhenti berharap. Sama-sama, kak kan sama kak, sama-sama berharap. Betul sekali adik-adik. Kita jangan cuma penuh harapan doang, tapi harus terus menerus adik-adik. Jangan putus asa istilahnya. Jangan menyerah, Tuhan udahlah aku udah berharap sama Tuhan, tapi Tuhan gak ngasih jawaban. Jangan kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang apa ayo? Kisahnya siapa? Adik-adik tahu nggak? Nah, kakak mau cerita tentang kisah lahirnya Samuel. Nah adik-adik, tapi kakak bukan fokus ke Samuelnya. Samuel ini siapa sih? Nantinya Samuel ini adalah orang yang mengurapi Raja Israel. Berarti orang hebat dong adik-adik. Orang Raja Israel itu kan kita terkenal tuh orang-orang yang hebat. Dia mengurapi Raja-Raja Israel. Berarti itu orang yang udah dipakai tuh Tuhan. Nah adik-adik, sebelum dia lahir, siapa sih orang tuanya Samuel? Adik-adik ada yang tahu nggak? Yaitu nama papahnya Elkana, mamahnya ada yang tahu nggak? Kan si Elkana ini punya 2 istri kak. Banyak sekali 2 istri. Tapi yang pertama siapa namanya? Nama istri pertama apa?
Penina. Nama istri kedua adalah Hana. Ingat ya adik-adik, istri Elkana tuh ada dua. Yang pertama Penina, yang kedua Hana. Adik-adik harus ingat ya. Nah, Penina ini, dia ini seorang yang mempunyai anak, bisa punya anak. Bisa memberikan anak kepada si Elkana. Sedangkan istri yang kedua, siapa tadi namanya? Hana. Hana ini tidak bisa punya anak. Gak bisa punya anak berarti apa dong adik-adik? Mandul. Gak bisa punya anak, gak bisa punya keturunan. Tapi adik-adik, si Hana ini tidak berhenti berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia tiap hari nangis, tiap hari bergumul, tiap hari berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya anak. Tuhan, aku mau punya keturunan. Ya kan, adik-adik dulu sebelum lahir pasti mamanya berdoa tuh sama Tuhan. Ya kan, yakin kan adik-adik? Sebelum adik-adik lahir, pasti orang tua adik-adik juga pasti berdoa kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Supaya adik-adik lahir. Sama kakak juga seperti itu. Jadi, pas waktu tahun ke tahun, Hana ini pergi ke kota. Kota mana namanya? Kota Silo. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau punya anak. Tuhan, aku ingin punya keturunan. Dia pergi ke kota itu. Nah, di kota itu ada yang bernama Hofni dan Pinehas. Siapa sih mereka berdua itu? Itu adalah imam kota itu. Imam kota Silo ini tadi. Setiap istilahnya pendetanya. Imam-imamnya yang kota itu. Itu anak siapa sih Hofni dan Pinehas itu? Adik-adik tahu nggak sih? Itu anaknya Imam Eli. Adik-adik harus ingat ya. Hofni dan Pinehas itu adalah imam kota Silo. Dia berdoa. Dia memberikan siapa namanya tadi? Si Hana ini datang sama Elkana. Dia memberikan korban persembahan. Dia berdoa, Tuhan, aku pengen punya anak. Nah adik-adik, supaya kita tahu jelas apa sih doanya si Hana ini, kita baca yuk Alkitab di 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kakak bacain ya adik-adik. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah itulah pembacaan firman-Nya tadi adik-adik, benar-benar dibaca ya, itu kisahnya. Gimana si Hana ini berdoa kepada Tuhan, dia minta. Tapi adik-adik, pas waktu Imam Eli melihat Hana lagi berdoa, dia bilang, kok mulutnya komat kamit doang? Gimana sih adik-adik kalau udah benar-benar sedih banget, udah gak bisa berkata-kata, udah benar-benar, udah gak, pokoknya Hana ini udah patah hati, udah benar-benar, udah ini aku Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Pokoknya si Hana ini benar-benar udah gak ada dayanya lagi. Jadi si Imam Eli bilang, kamu kayak orang mabok. Sampai kapan kamu seperti orang mabok? Tapi si Hana langsung jawab, tidak Tuhan, aku tidak mabok. Tapi aku bersusah hati. Aku tuh mau
berdoa kepada Tuhan. Aku minta sama Tuhan, aku pengen punya anak. Nah, adik-adik, dia minta anak apa? Ayo, apa adik-adik? Dia minta anak kepada Tuhan. Terus, setelah dia ngomong sama Imam Eli, dia bilang dia tidak mabok. Dia menjelaskan tuh. Tadi apa? Aku adalah orang yang bersusah hati. Imam Eli menjawab, pergilah dengan selamat. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Kata Imam Eli kepada Hana. Imam Eli ini langsung kayak meyakinkan gitu. Si Hana langsung kayak sedih iya, senang iya. Dia mendengarkan omongan itu sama si Imam Eli. Langsung dia bilang, apa dia bilang lagi? Biarlah hambamu ini bisa mendapat belas kasihan kepadamu. Lalu setelah ngomong itu si Imam Eli ini nyuruhkan tadi si Hana pulang. Dia pulang dengan selamat. Terus keesokan harinya dia berdoa. Dia tuh setiap hari itu berdoa kepada Tuhan. Sama siapa? Suaminya Elkana. Dia setiap hari dia melakukan apa yang Tuhan perintah. Dia lakukan. Dia sujud keesokan pagiannya, dia bangun pagi-pagi. Dia sujud menyembah Tuhan. Selesai dia sujud menyembah Tuhan. Singkat cerita, setiap saat dia berdoa, singkat cerita, setahun kemudian si Hana apa? Ayo adik-adik tahu nggak? Setelah dia sujud menyembah kepada Tuhan lagi, Tuhan enggak langsung otomatis kan langsung, aku minta ini Tuhan, aku minta anak, jebret langsung hamil. Enggak kan? Tuhan kasih proses supaya benar-benar Tuhan lihat, benar enggak? Berhenti berharap enggak sama Tuhan. Ternyata adik-adik 1 tahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Adik-adik tahu nggak awal yang dari kita baca tadi firmannya tadi, si Hana minta apa? Minta anak laki-laki. Tuhan kabulkan nggak adik-adik? Tuhan kabulkan. Kita di sini udah, kita jangan berhenti berharap sama Tuhan, pasti itu otomatis. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita imani kepada Tuhan. Yang penting jangan berhenti. Nah, setelah anak itu lahir, Elkana ini masih nih ngasih persembahan kepada Tuhan. Di mana tadi? Di kota Silo. Dia masih memberikan korban persembahan kepada Tuhan setiap harinya. Tapi si Hana tidak ikut pergi. Karena dia menunggu, mungkin nunggu si Samuel ini udah besar. Karena janjinya sama Tuhan, dia akan memberikan seluruh hidupnya Samuel ini kepada Tuhan adik-adik. Setelah mungkin udah besar, udah 5 atau 6 tahun lah ya adik-adik. Udah bisa jalan. Lalu dia pergi tuh sama si Hana. Kemana tadi? Ke kota Silo. Untuk apa? Untuk apa adik-adik? Memberikan si Samuel kepada Imam Eli. Dia mau melihatkan nih, ini loh anak yang dulunya aku minta, ini loh anak yang dulu aku doain. Nah adik-adik, supaya kita yakin lagi, kita baca yuk Alkitabnya di ayat yang ke-27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Benar tadi kakak bilang, apa yang udah dia minta, apa yang dia berdoa kepada Tuhan, minta anak laki-laki, Tuhan kasih anak laki-laki. Terus ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Maksudnya si Samuel itu seumur hidupnya dia harus berserah kepada Tuhan, benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
Itu ceritanya setelah dia bertahun-tahun nikah sama si Elkanah, meskipun dia dibully, dia bilang gak bisa punya anak. Tapi ingat adik-adik, kakak mau narik kesimpulan dari cerita ini. Kita lihat kisahnya Samuel dan Hana ini, itu benar-benar nyata ya adik-adik, di kehidupan kita bisa ngalamin seperti itu. Kita bisa aja ngalamin yang beda, tapi kita harus sama-sama jangan berhenti berharap. Adik-adik, kisahnya ini sangat bagus, sangat menarik. Lihat adik-adik, kakak saat ini, kakak udah mau lulus kuliah, kakak udah bingung mau kerja di mana, udah memikirkan masa depan mau kemananya. Tapi kakak tidak pernah lupa bahwa Tuhan itu pasti menyediakan buat orang yang apa? Berharap kepadanya. Yang penting kita tidak pernah berhenti berharap. Jangan hari ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Terus Tuhan gak ngasih, udahlah. Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh ini, Tuhan tuh itu. Adik-adik tidak boleh begitu ya. Kakak mengajarkan ceritanya ini, jangan pernah berhenti berharap. Adik-adik, kayak yang seperti kita alami saat ini apa? Virus apa adik-adik? Virus corona. Adik-adik sebenarnya udah putus asa nggak sih dengar yang di sini udah mungkin keluarga kita tidak kena, tapi orang lain kita lihat kasihan nggak sih? Kasihan adik-adik. Apakah mereka nggak berharap sama Tuhan? Kakak yakin mereka berharap. Bukan berarti mereka yang kena tidak berharap. Tidak adik-adik. Tapi kita sebagai orang percaya sama Tuhan, kita berharap Tuhan, aku yakin Tuhan virus ini akan hilang dari bangsa kita. Kita harus berharap, kita terus berdoa sama Tuhan. Nah, adik-adik ceritanya sampai di situ. Jangan lupa pesan minggu ini adalah jangan pernah berhenti berharap. Oke, cerita udah selesai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang tokoh Hana dan Samuel Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berharap kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun itu Tuhan, ajari kami tetap setia berharap kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau bikin kreativitas. Nah, apa sih Kak? Kita mau bikin apa sih Kak? Nih, kita nyiapin bahan-bahannya dulu. Yang pertama apa? Kertas karton berwarna. Terserah adik-adik mau pilih warna apapun itu. Yang penting ada kertas karton. Seperti ini ya, bentuknya persegi panjang. Ingat ya. Terus yang kedua, kertas kartonnya dipotong-potong lagi nih, bentuk lingkaran. Ada 3 lingkaran ya adik-adik. Ada yang besar, medium, ada yang paling kecil. Nah, setelah itu ada gunting. Nah, adik-adik yang masih kecil, yang belum berani megang gunting, minta tolong kepada orang tua atau kakak-kakaknya, boleh. Sekarang ada lagi pensil warna. Ada pulpen dan ada lem. Nah, kita mau bikin apa sih Kak? Banyak banget bahannya. Nah, adik-adik, kan sekarang kita udah mau memperingati hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Jadi kita mau bikin kreativitasnya tentang Natal. Nah, adik-adik, ini kita mau bikin surat ucapan Natal kepada siapapun itu. Boleh adik-adik memberikan kepada papa, mama, kakak, adik, teman, semuanya adik-adik boleh. Gimana Kak bikinnya? Nah, adik-adik, pertama nih siapin kertasnya. Adik-adik yang berwarnanya, kakak pilih warna hijau. Nih, kertas yang bentuk lingkaran tadi, adik-adik tempel. Setelah ditempel, boleh ukuran kertasnya
Yang penting jangan sampai melebihi yang kertas yang pertamanya ya adik-adik. Yang kedua, tempel lagi di sini kertasnya. Tapi lebih kecil dari yang pertama lagi nih. Yang kedua nih lebih kecil nih. Ya kan lebih kecil nggak adik-adik, bisa lihat kan ukurannya. Terus yang ketiga lebih kecil lagi. Apa sih itu Kak? Kayaknya cuman bulatan kertas. Nggak adik-adik. Nah punya kakak udah selesai nih adik-adik, mau lihat nggak caranya habis ditempel? Tara! Kakak bikin ini, adik-adik bisa kan pasti di rumah. Habis ditempel, adik-adik kasih warna di sini di tepi-tepinya, di sisi-sisi sini. Udah dikasih warna, kasih hidungnya, kasih mata, kasih tangan. Ini apa sih gambarnya Kak? Ada yang tahu nggak? Ini gambarnya apa? Yang kayak di salju-salju itu loh, yang kayak di apa namanya? Apa? Boneka apa ini namanya? Boneka salju. Benar adik-adik, ini boneka salju. Nah, di depannya kakak tulis Merry Christmas. Adik-adik boleh tuh, kakak kan awalnya cuma ngajarin ini. Boleh adik-adik ya seperti apapun. Sebab mungkin adik-adik lebih bagus lagi dari kakak, boleh. Lebih bagus lagi karena kita memberikan orang yang spesial. Ya kalau yang spesial itu apa sih? Harus bagus. Ini di depannya kakak hiasin juga. Yang putihnya jadi nggak terlalu kosong. Ini nama kakak sendiri. Ini kakak gambarin. Nanti adik-adik boleh, sekali tuh kamu misalnya mau ngasih papa, tulis apa? Merry Christmas papa, Merry Christmas mama. Atau siapapun itu kamu tulis di sini. Nanti sekali dibuka, wah kok ini apa sih? Kok bagus banget. Sekali dibuka, tada! Adik-adik seneng kan lihat ini? Bagus banget kayaknya, bukan cuman kertas doang. Tapi ada tulisannya juga, ada gambarnya juga. Adik-adik boleh, nggak harus kayak gini, yang penting bagus adik-adik. Oke? Adik-adik di rumah, aktivitasnya udah selesai. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Lydia. Baiklah pagi hari ini untuk menutup ibadah kita, sebelumnya kita mau berdoa Bapa kami ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.